sekarang kita sudah memasuki bulan April. Meskipun kita masih belajar dari rumah, ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat, tidak boleh kendor. Kenapa? Karena Tuhan Yesus masih beserta kita. Semangat! Adik-adik, kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Semuanya siapkan hati, tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang tidur-tiduran, tidak ada lagi yang bermalas-malasan. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kasih setiamu kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh sangat baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan ikut campur tangan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat duduk diam saat mendengarkan firman-Mu, kami dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, tolong Bapa, Engkau sembuhkan mereka Bapa, supaya mereka dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kami minggu depan. Meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya kasih Tuhan nyata terhadap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, Alas mengajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kalau Kak Lasma bilang, shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman kalian yang ada di depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua dengan tersenyum. Karena kita mau memuji Tuhan, mau kasih yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita. Siap ya adik-adik? Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi adik-adik, sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Semua kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi matahari bersinar terang.
Siap lagi ya adik-adik? Matahari bersinar terang. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Sekali Tuhan lagi, yang matahari. Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya, matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan Matahari. yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, kelas mengajak semua adik-adik untuk duduk kembali dengan tenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa, dengan posisi yang baik. Kita semua mau menyanyikan, mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua angkat tanganmu. Kita naikkan pujian, Yesus Engkaulah Raja. Yesus. Engkaulah Raja, Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua memuji Engkau, karena Engkau
padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau semua ajak adik-adik untuk duduk dengan tenang, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur juga hari ini kami mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin semua kami, pimpin semua adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini siap untuk mendengar Engkau berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengajari mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini tema kita adalah keselamatan dari Tuhan. Dan ini menjadi tema sepanjang bulan April. Adik-adik, kakak mau membagikan kebenaran firman Tuhan tentang perayaan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati bagaimana Tuhan Yesus berkorban buat kita semua di atas kayu salib. Dan kita memperingatinya sebagai anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan yang ingin kakak bagikan dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Kakak akan bacakan buat kita semua. Dan bagi adik-adik yang sudah bisa membaca kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan membacanya. Yesus bangkit dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Adik-adik, kita bersyukur sekali bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan kubur kosong yang membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan kehidupan buat kita semua. Anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan kita menerimanya dengan sukacita. Dan sesuai dengan tema, kita percaya keselamatan bagi setiap anak-anak Tuhan hanya daripadanya. Kita menerima keselamatan anugerah yang luar biasa yang secara gratis cuma-cuma diberikan oleh Tuhan Yesus. Berbeda sekali adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya uang 5.000, lalu adik-adik ingin membelanjakan uang 5.000 tersebut untuk membeli sesuatu yang mungkin adik-adik inginkan. Katakanlah itu membelikan roti atau biskuit. Lalu adik-adik pergi ke warung, lalu bertanya, "Bu atau Kak, ini berapa satu?" Lalu penjualnya mengatakan 6.000. Wah, adik-adik hanya punya uang 5.000. Kira-kira tukang warung ngasih nggak sama adik-adik? Belum tentu adik-adik. Karena adik-adik cuma punya uang 5.000. Sedangkan yang mau adik-adik beli harganya 6.000. Atau mungkin papa atau mama kasih hadiah buat adik-adik karena kenaikan kelas dan belum sempat untuk memberikan kado. Lalu dikasih uang agak lebih besar. Katakanlah uang 50.000. Lalu adik-adik bilang, "Ma, Pa, aku mau dong membelanjakan uang yang dikasih ini untuk sesuatu yang aku senengin." Mungkin mama dan papa bilang gini, "Uangnya nggak ditabung?" "Enggak, Pak, khusus untuk ini aku mau beli sesuatu." Mama dan papa pasti bilang, "Beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kamu ya, apa yang kamu perlukan." "Oke deh, Ma." Lalu kamu pergi ke supermarket terdekat dengan rumah kamu. Lalu kamu ambil pilih barang-barang. Setelah terkumpul dalam keranjang, adik-adik bawa ke kasir.
Lalu kasirnya bilang gini, setelah dihitung-hitung, Dek, uang kamu kan hanya 50.000. Tapi belanjaan kamu 60.000. Berarti kurang 10.000. Kira-kira dikasih nggak adik-adik bawa semua belanjaan yang adik-adik pilih itu pulang ke rumah dengan hanya membayar 50.000? Tidak. Pasti kasirnya bilang gini, Dek, pulang dulu ke rumah, ambil kekurangannya, baru nanti belanjaan kamu kakak kasih untuk kamu bawa pulang. Atau pilihan kedua, yang kasirnya bilang gini, Dek, karena uang kamu 50.000, berarti barang-barang yang ada di sini di dalam keranjang ini enggak semuanya kamu bisa bawa. Jadi hanya dengan jumlah harga 50.000 dikurangin barangnya. Kamu nggak bisa bilang gini, aduh Mbak, aduh Kak, aduh Bu, tolong dong kali ini aja kasih gratis deh, kasih diskon yang 10.000 buat aku. Adik-adik belum tentu dikasih. Dia juga pasti nggak mau rugi. Dia juga nanti kalau misalnya ngasih adik-adik 10.000, berarti kan dia harus nombokin 10.000. Jangan-jangan nanti ditegur sama pimpinannya. Karena kan ada peraturannya. Jadi nggak mungkin adik-adik dikasih dengan uang 50.000 tapi belanjaannya 60.000 untuk dibawa pulang. Sangat berbeda sekali adik-adik dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Pengorbanan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari Jumat yang lalu menyatakan sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni, sudah menanggung segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dengan harga yang lunas dibayar. Enggak utang, enggak ada nanti-nanti. Tapi Tuhan Yesus sekali mati untuk kita semua. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dan kita harus mengingat ini setiap saat, setiap waktu. Pengorbanan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita sungguh sangat besar. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus, padahal sebelum Tuhan Yesus mati, dikuburkan, Tuhan Yesus sudah ngomong sama mereka. Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Tapi mereka lupa. Justru karena mereka lupa, mereka pada hari ketiga, pagi-pagi benar mereka ke kubur Tuhan Yesus. Mereka mau merempah-rempahi. Rupanya, di sana adik-adik, di Israel, adalah suatu kebiasaan mereka merempah-rempahi mayat orang yang sudah meninggal. Jadi itu yang ingin mereka lakukan. Makanya mereka pagi-pagi lihat, loh kok batu besar yang menutup kubur Yesus sudah terguling? Itu batu gak sembarangan bisa digulingkan. Karena batu besar adik-adik yang sudah dimeteraikan. Artinya pada waktu itu imam-imam menyuruh supaya para prajurit Romawi berjaga-jaga. Jangan sampai nanti mayat Tuhan Yesus dicuri, diambil, lalu dikatakan hidup kembali, bangkit kembali. Tapi ketika murid-murid Tuhan Yesus, yaitu dikatakan di situ pada pagi-pagi benar, pada hari ketiga, mereka datang ke sana, mereka lihat, waduh batunya sudah terguling. Mereka lihat lagi, wah kubur kosong. Artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan adik-adik, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selama kita hidup. Lalu kalau adik-adik bilang, wah Kak Lasma enak dong ini, jadi bisa dong melakukan segala sesuatu. Aku bisa dong melakukan sesuatu yang jahat. Kan katanya Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti kan tinggal gampang, Tuhan Yesus ampuni aku. Oh tidak seperti itu adik-adik. Kalau kita semua anak-anak Tuhan, adik-adik yang kakak kasihi, sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan bersyukur anugerah yang Tuhan Yesus berikan melalui pengorbanannya di kayu salib, maka kita juga tahu sebagai rasa syukur kita untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saat adik-adik berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Saat adik-adik memuji Tuhan, memuji Tuhanlah sungguh-sungguh.
itu merupakan sebagai ungkapan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, yang hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Artinya adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut telah dikalahkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Artinya kita anak-anak Tuhan juga sudah menerima kuasa yang dari Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang berani, yang menerima janji-janji kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dibayar dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur menerima semua yang Tuhan berikan bagi kita. Terutama seperti tema kita hari ini, yaitu keselamatanku hanya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita semua yang percaya dan yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kak Lasma ajak adik-adik untuk setiap waktu bersyukur akan pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Adik-adik, kita akan tutup ibadah firman Tuhan hari ini. Kak Lasma ajak adik-adik untuk tundukkan kepala dengan sikap doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami dan Engkau mengalahkan kuasa maut bangkit. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami yang menjadi keselamatan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap saat hingga hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, yang menuntun semua adik-adik kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah menerima berkat daripada-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu ya. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Saatnya ayat hafalan. Minggu ini ayat hafalannya diambil dari Roma 8 ayat 5. Sekali lagi, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Sekali lagi, Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup dari roh memikirkan hal-hal dari roh. Semuanya pasti bisa bukan? Yuk adik-adik yang sudah hafal, kirim videonya, kirim melalui WhatsApp ke Kakak Lasma. Jangan lupa ya, saatnya kita akhiri ibadah kita. Kakak undang, kita masih tetap berdiri, kita angkat tangan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk janji setia Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Bapa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia terhadap kami. Terima kasih untuk janji Tuhan. Kami percaya Tuhan selama 1 minggu ini, kalaupun kami masih belajar secara online, tapi Tuhan terus memberikan kepintaran buat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk mama papa, terima kasih untuk kakak adik, terima kasih buat gereja kami, terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu, terima kasih bangsa negara kami. Terima kasih buat semuanya Bapak. Kami akhiri ibadah ini dengan berkata Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih yang baik, haleluya. Yang percaya katakan amin. Yuk, walaupun kita saat ini berpisah, tapi minggu depan jangan lupa kita masih bertemu dalam ibadah. Walaupun secara online, kita tetap bersukacita, kita tetap semangat. Salam sehat dari kakak-kakak semuanya. Sampai jumpa. Shalom teman-teman. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya.
rancangan hatinya turun-temurun. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rancangan Tuhan tetaplah selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rancangan Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Salam teman-teman. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Halia, amin. Nah teman-teman, Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.